Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani Riningsih. Saya mengajar di SD Negeri Nguren Siti 01, Kecamatan Wedari Jaksa, Kabupaten Pati. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap 1 kelas PAI 14. Di dalam pembelajaran kali ini, saya mengangkat tema yaitu sholat tarawih dengan model pembelajaran Make a Match. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa belajar bersama pada hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk, siapa yang mimpin? Silakan maju ke depan. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai, beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Ya, kita sudah berdoa. Sekarang kita menyanyikan lagu nasional, lagu Indonesia Raya. Yuk, pimpin. Siapa? Maju yuk. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi
Sebelum pelajaran kita mulai, sekarang kita menghafalkan dulu surah pendek. Kita menghafalkan dulu surah Al-Maun. Yuk, bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Oke. Setelah kalian menghafalkan surah pendek, sekarang Bu Guru akan mengabsen kalian. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Masuk semua? Oke. Sekarang Bu Guru akan mengecek siapa yang tidak pakai kaos kaki, Pakai semua. pakai sepatu, Pakai. ya terus bajunya ikat pinggang. Pakai. Nah, alhamdulillah seragam kalian dari ini sudah lengkap semua. Oke. Sekarang materi pelajaran kita pada pagi ini yakni mengenai tadarus Al-Qur'an. Kemarin sebelum kita mempelajari tadarus Al-Qur'an, kemarin kalian sudah mempelajari tentang amalan bulan Ramadan. Masih ingat? Masih. Amalan bulan Ramadan diantaranya ada apa? Mengerjakan apa? Sholat tarawih, dan yang kedua diantaranya tadarus Al-Qur'an. Untuk sholat tarawih sudah kalian pelajari minggu kemarin. Sekarang kita ganti tadarus Al-Qur'an. Kalian masih ingat sholat tarawih kemarin apa? Tunjuk jari, ayo. Sholat tarawih. Nah, ayo tunjuk jari. Sholat tarawih dikerjakan pada bulan Ramadan setelah sholat isya. Ya. Ya. Sholat tarawih minggu kemarin ya, temanmu sudah benar. Sholat tarawih yaitu sholat sunnah yang dikerjakan pada malam bulan Ramadan dan dikerjakan setelah melaksanakan sholat isya. Batasnya sampai datangnya waktu sholat subuh. Itu sholat tarawih. Ya. Kemarin sholat tarawih hukumnya apa? Sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Ya, alhamdulillah kalian semua masih ingat materi yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Sekarang yang akan kita pelajari
Berapa ayat? 6.666 ayat. Ya. Sekarang yang akan kita pelajari yaitu mengenai tadarus Al-Quran. Sekarang kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini yang pertama yaitu memahami pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Yang kedua mempraktikkan tata cara sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Itu tadi yang akan kita pelajari pada hari ini. Adapun tujuan pembelajarannya, yakni itu yang pertama menjalankan tadarus Al-Quran pada bulan Ramadan sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang kedua, menunjukkan sikap tekun sebagai implementasi dari pemahaman pelaksanaan tadarus Al-Quran. Yang ketiga, memahami pelaksanaan tadarus Al-Quran. Dan yang terakhir, mempraktikkan tadarus Al-Quran. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Sekarang, tadarus Al-Quran. Tadarus sering diartikan apa? Membaca Al-Quran bersama-sama. Ya. Tadarus berasal dari kata apa? Ya, betul. Tadarus berasal dari kata darosa yang artinya apa? Mempelajari, meneliti, menelaah, mengkaji, dan mengambil pelajaran. Ya, itu arti dari tadarus. Sekarang, tadarus Al-Quran sendiri ada keutamaannya ketika kita membaca tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Yang pertama apa? Memperbaiki bacaan Al-Quran. Tadarus biasanya kan dibaca bersama-sama. Ada yang membaca, ada yang mendengarkan. Nah, yang mendengarkan itu nanti apabila yang membaca Al-Quran itu ada kesalahan maka diperbaiki yang mendengarkan. Itu keutamaan dari tadarus. Terus yang kedua apa? Pahala dilipat gandakan. Tadarus Al-Quran pada bulan Ramadan itu dijanjikan pahala oleh Allah dengan berlipat ganda. Yang terakhir apa? Mendapat syafaat di hari kiamat. Iya, mendapat syafaat di hari kiamat. Siapa yang tahu syafaat? Pertolongan. Ya, betul. Itu bisa memberikan pertolongan kita ketika besok di hari kiamat. Ya. Sekarang kalian simak video berikut ini. Ya, simak videonya nggih. Disimak. Nanti di dalam video ini ada beberapa materi pembelajaran. Nanti untuk mengerjakan soal-soal di LKPD. Disimak materinya dan dengarkan. Ya, diperhatikan videonya, nanti simak materinya. Nanti untuk mengerjakan LKPD dan soal-soal.
Apa saja manfaat dari tadarus Al-Quran? Ayo simak penjelasannya berikut. Tadarus berasal dari kata darosa yang artinya mempelajari, meneliti, menelaah, mengkaji, dan mengambil pelajaran. Dengan demikian, tadarus Al-Quran dapat diartikan mempelajari, meneliti, menelaah, mengkaji, dan mengambil pelajaran dari Al-Quran, atau dengan singkatnya adalah mempelajari Al-Quran. Kegiatan tadarus Al-Quran dapat dilakukan secara sendirian atau bersama-sama. Pastinya akan lebih semangat lagi jika dilakukan secara bersama-sama. Adapun tempat pelaksanaannya dapat dilakukan di rumah. Jika dilakukan bersama-sama, dapat mengajak orang tua, kakak, atau adik kalian. Kegiatan tadarus Al-Quran pada umumnya dilakukan di masjid atau musola setelah sholat tarawih. Di sekolah biasanya juga dilakukan pada pagi hari atau siang hari setelah kegiatan sholat duha. Semua pelajar yang beragama Islam beramai-ramai untuk melaksanakan tadarus Al-Quran dengan sungguh-sungguh untuk mendatangkan ilmu, kemuliaan, dan ampunan. Pada masa Nabi Muhammad SAW, kegiatan tadarus Al-Quran dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang sekedar membaca hingga hafal, ada yang menghafalnya, dan ada juga yang mempelajari isi kandungannya. Setiap bulan Ramadan, malaikat Jibril selalu turun untuk menimang tadarus Nabi dan memperbaiki apabila ada kesalahan. Membaca Al-Quran tidak sama seperti membaca kitab ataupun Diperhatikan materinya. ketika membaca Al-Quran, hendaklah memperhatikan beberapa ketentuan. Adapun ketentuan membaca Al-Quran adalah sebagai berikut. Ketika akan membaca Al-Quran, hendaklah berwudu terlebih dahulu dengan tujuan agar kita bebas dari hadas kecil. Kemudian mengawalinya dengan membaca ta'awudz dan membaca basmalah. Tujuannya adalah saat kita membaca Al-Quran tidak terganggu oleh syaitan dan beserta budayanya. Kemudian tempat yang bersih. Ingat ya, jika membaca Al-Quran jangan di tempat-tempat yang kotor dan tempat najis. Misalnya di kamar mandi, dekat tempat sampah atau lainnya. Berbusana bersih dan menutup aurat dan rapi. Dengan berpakaian bersih dan menutup aurat, itu berarti kita menghormati diri kita sendiri, orang lain, dan juga menghormati Al-Quran. Dianjurkan menghadap kiblat, karena dengan menghadap kiblat menjadikan apa yang kita pelajari lebih cepat dipahami dan insya Allah menjadikan ilmu kita bermanfaat. Membaca Al-Quran dengan tenang dan tidak tergesa-gesa, karena dikhawatirkan banyak yang salah. Selain itu, dengan membaca Al-Quran secara pelan-pelan akan mempengaruhi jiwa serta dapat membuat hati kita menjadi tenang. Membaca dengan suara sedang, yang tidak perlu berteriak nada atau tidak terdengar sama sekali. Selanjutnya adalah tidak berbicara dan bersedekah atau bercanda. Maksudnya adalah ketika membaca Al-Quran tidak boleh sambil berbicara atau bercanda. Perhatikan ya. Oleh orang yang Nanti untuk menjawab soal-soal. tujuannya adalah supaya pelaksananya. Nah, itu ada gambar ketika sedang bertadarus bersama-sama. Sekarang perhatikan manfaat dari tadarus Al-Quran sendiri. Menemukan kecintaan kepada Al-Quran, karena dengan membaca Al-Quran menjadikan hati kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian
sering membaca Al-Quran menjadikan kita paham akan tulisan dan maknanya bahkan menghafal. Kemudian berlatih membaca dan mencintai Al-Quran. Manfaat berikutnya adalah dapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan dengan 10 kali lipat." Saya ingin mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jika kita membaca alif, lam, mim dihitung 3 huruf, itu berarti kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Berarti kan membaca guys materinya. Jika kita mau membaca Al-Quran, kemudian memperoleh ilmu tentang Al-Quran, jika kita melaksanakan tadarus Al-Quran, maka kita akan mengetahui ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya adalah memperoleh kasih sayang dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain mendapatkan banyak keutamaan dan kemuliaan, sayang sekali jika kita melewati amalan tersebut. Lebih istimewa lagi jika pada bulan Ramadan Nah, ini keistimewaannya ketika tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal dengan 700 kali lipat. Selain itu, bulan Ramadan juga bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan membeda antara yang benar dan yang batil. Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, yaitu wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW berupa surat Al-Alaq ayat 1-5 dibuat dengan perantara malaikat Jibril, yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Anak-anakku yang soleh dan solehah, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, ayo cepatlah pertanyaan berikut. Sudah ya? Itu tadi video mengenai tadarus Al-Quran, dan di dalamnya ada materi-materi tentang tadarus Al-Quran. Setelah kalian menyimak video tersebut, ya, sekarang Bu Guru akan membentuk kelompok kalian untuk berdiskusi. Nanti masing-masing kelompok akan Bu Guru bagi mendapat kartu. Yang kartu pink, ya, yang kartu pink ini jawaban, yang kartu biru berupa pertanyaan. Nanti kalian mencari jawaban dari pertanyaan yang ada di kartu biru, ya, paham? Sekarang Bu Guru akan membentuk kelompok kalian. Nanti kelompoknya untuk berdiskusi, untuk mendiskusikan pertanyaan yang ada di kartu
kartu ini. Kelompok 1, Cantika Andita Putri Alfika. Yuk segera merapat ke kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok 2, Else Aurel Mama Manes. Yuk masing-masing langsung mencari kelompoknya masing-masing. 3, Rara Vika Novel Gista Nanda. Ya. Nanti masing-masing kelompok kalian mencari jawaban yang mendapat kartu biru apabila ada kelompoknya yang kesulitan untuk mencari jawaban. Ya, diperhatikan. Nanti untuk anggota kelompok yang lain membantu teman yang kesulitan. Ya, sekarang bisa dimulai, yuk. Bisa dimulai untuk mencari jawaban di kelompok yang lain. Ayo, cari berdiri. Berdiri ya. Kelompok yang lain apabila ada anggota kelompoknya yang merasa kesulitan mencari jawaban, silakan bisa dibantu. Kalau sudah mendapatkan jawabannya, silakan kalian kembali ke kelompok masing-masing. Dan sudah semua? Sudah? Nah, kalau sudah mendapatkan jawaban masing-masing, ada yang kesulitan tadi kelompoknya? Tidak ada? Kalau sudah menemukan jawaban dari kartu soal, sekarang perwakilan dari masing-masing kelompok untuk membacakan hasil yang sudah kalian temukan jawabannya dan sudah kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Untuk kelompok 1, silakan perwakilannya depan. Kelompok 1. Keutamaan tadarus memperbaiki bacaan Al-Quran, pahala dilipat gandakan, mendapat syafaat dari yang. Ya. Terus kelompok 2, perwakilan kelompok 2. Tadarus sering diartikan membaca Al-Quran bersama-sama. Tadarus secara bahasa artinya mempelajari, meneliti, penelaah, mengkaji dan mengambil pelajaran. Ya, silakan kembali ke tempat duduk. Sekarang kelompok 3, perwakilan dari kelompok 3. Tata kelola tadarus Al-Quran, menuduh dulu, membaca ta'awud dan basmalah, tempat yang bersih, bersana bersih dan menutup aurat, mengajar dan membaca dengan pelan dan tidak tergesa-gesa, membaca dengan suara sedang. Tadarus berasal dari kata gagasan. Ya. Nah. Ya, itu tadi hasil diskusi dari masing-masing kelompok kalian. Kalau sudah, sekarang saya tarik lagi untuk kartu-kartunya. Sekarang kalau sudah, kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Setelah tadi
dijawab di kertas ini. Oke, saya bagi. Ya, kasih nama. Kasih nama, jangan lupa. Yuk, silakan diisi, jawab soal-soal yang ada di kertas ini. Dibaca, dipahami. Sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah, guru akan menarik rekam buku yang sudah kalian jawab. Dan kalian sudah mengumpulkan semua. Ini nanti akan dinilai guru dan lembar soal ini akan guru bagi pada pertemuan berikutnya. Untuk kesimpulan pelajaran yang sudah kita pelajari pagi ini tadi mengenai tadarus Al-Quran. Tadarus tadi berasal dari kata apa? Ya, tadarus Al-Quran bisa dikerjakan di rumah maupun di musola, bisa dikerjakan dengan sendirian maupun bersama-sama. Ya, itu tadarus Al-Quran. Siapa yang kemarin pada waktu bulan Ramadan melaksanakan tadarus Al-Quran tunjuk jari? Ya. Alhamdulillah kalian sudah melaksanakan tadarus Al-Quran. Gimana kalian kemarin pas bulan Ramadan pas tadarus Al-Quran? Ya, boleh di mana saja boleh. Tadi sudah kalian pelajari. Untuk pertemuan minggu yang akan datang kita akan mempelajari materi pelajaran yang selanjutnya, ya, yaitu keteladanan Luqman untuk pertemuan yang berikutnya. Nah, sekarang pertemuan pada hari ini tadi yang sudah kita pelajari mengenai tadarus Al-Quran. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama.